Perkenalkan, nama saya Nuslina Lisidi Fadila, saya dari Universitas Riau Kepulauan. Hari ini saya akan membahas tentang aspek perkembangan sosial, moral, emosi, dan penghayatan keamanan di mata kuliah studi kasus. Silakan ditonton. Di aspek perkembangan sosial, emosi, moral, dan penghayatan keagamaan itu ada 8 tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama itu ada fase bayi 0-1 tahun, fase anak-anak 2-3 tahun, fase prasekolah 4-6 tahun, usia sekolah 6-11 tahun, remaja 12-20 tahun, dewasa awal 21-40 tahun, dewasa 41-65 tahun, dan usia tua di atas 65 tahun. Fase bayi 0-1 tahun, kepercayaan versus kecurigaan. Masa bayi atau infansi ditandai adanya kecenderungan trust mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang tua yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Tahap ini berlangsung pada masa oral. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan oralis pada bayi terpuaskan. Oleh sebab itu, pada tahap ini ibu memiliki peranan yang secara kualitatif sangat menentukan perkembangan kepribadian anaknya yang masih kecil. Perkembangan pada masa ini sangat tergantung pada kualitas pemeliharaan ibu. Apabila kualitas pemeliharaan atau pengetahuan tentang perawatan anak ibu cukup, maka akan dapat menumbuhkan kepribadian yang penuh kepercayaan, baik terhadap dunia luar maupun terhadap diri sendiri. Sebaiknya, jika tidak terpenuhi, anak akan memungkinkan menjadi penakut, ragu-ragu, dan khawatir terhadap dunia luar, terutama kepada manusia yang lain. Fase anak-anak umur 2-3 tahun. Otonomi versus rasa malu atau ragu-ragu. Masa kanak-kanak awal ditandai adanya kecenderungan otonomi atau perasaan malu, ragu-ragu. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi di pihak lain dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam membuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi, sekaligus dapat membentuk perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu relasi antara anak dan orang tuanya terdapat suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun, sebaliknya jika orang tua dalam mengasuh anaknya bersikap salah atau membatasi ruang gerak atau eksplorasi lingkungan dan kemandirian, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Orang tua dalam mengasuh anak pada usia ini tidak perlu melakukan pemberanian anak dan tidak pula harus melakukannya. Dengan kata lain, keseimbanganlah yang disebutkan di sini. Ada sebuah kalimat yang seringkali menjadi teguran oleh sebagai orang tua dalam mengasuh anaknya, yaitu tegas namun toleran. Fase prasekolah umur 4-6 tahun. Inisiatif versus kesalahan. Usia bermain ditandai adanya kecenderungan inisiatif kesalahan. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan, tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Tahap ini juga dikatakan sebagai tahap bermain. Tugas yang harus dijalani seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan, inisiatif, dan banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa bermain merupakan masa di mana seorang anak belajar terhadap tentang dunia luar, serta mempelajari kemampuan baru, dikarenakan sikap inisiatif merupakan usaha untuk menjadikan sesuatu yang belum nyata menjadi nyata. Sehingga pada usia ini orang tua dapat mengasuh anaknya dengan cara mendorong anak untuk mewujudkan gagasan dan ide-ide. Jika orang tua mampu mendorong atau membuat kreativitas inisiatif dari anak, maka anak akan menampilkan diri lebih baik dan lebih seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Akan tetapi jika orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau terlalu banyak menggunakan hubungan verbal atas inisiatif anak,
maka anak akan tumbuh sebagai pribadi yang selalu takut salah. Rangkaian kata yang tepat untuk menggambarkan masa ini pada akhirnya bahwa keberanian, kemampuan untuk bertindak tidak terlepas dari kesadaran dan pemahaman mengenai keterbatasan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Usia sekolah 6-11 tahun, kerajinan prioritas. Masa sekolah ditandai adanya kecenderungan kerajinan prioritas. Pada masa ini anak-anak harus mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan membuat tarik lingkungan sangat besar. Salah satu tugas yang diperlukan dalam hal ini adalah mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan masa rendah diri. Saat anak-anak berada di tingkatan ini, area sosialnya bertambah luas dari lingkungan keluarga, merambah sampai ke sekolah, sehingga semua tingkatan ini menunjukkan adanya perkembangan karena terhadap rencana yang pada awalnya hanya sebuah fantasi semata, namun berkembang seiring bertambahnya usia bahwa rencana ada harus dapat diwujudkan untuk dapat berhasil dalam belajar. Anak pada usia ini dapat merasakan bagaimana rasanya berhasil, apakah itu di sekolah atau di tempat bermain. Melalui tautan tersebut, Anda dapat mengembangkan suatu strategi berbeda karena Anda tidak dapat meraih sukses karena mereka merasa tidak mampu, inferioritas sehingga Anda dapat mengembangkan cita-cita. Oleh sebab itu, peranan orang tua maupun guru sangatlah penting untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak pada usia seperti ini. Kegagalan di bangku sekolah yang dialami anak pada usia ini lebih baik jangan belajar. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan orang tua maupun dalam mengembangkan mereka. Apabila lingkungan orang tua dan sekitarnya, termasuk sekolah, dapat menunjang akan pembentukan pribadi yang rajin dan tidak akan tetapi lingkungan yang tidak menunjang membentuk pribadi yang penuh ketidakpastian atas kemampuannya, potensial remaja 12-20 tahun jadi tersebut kekacauan identitas. Tahap remaja dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 tahun atau 20 tahun. Masa remaja ditandai adanya kecenderungan identitas atau identitas. Selama masa ini, individu mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, perasaan bahwa ia adalah manusia unik. Namun setiap manusia untuk memasuki suatu peranan yang berhasil dengan masyarakat, maka peranan identitas individu yang berbeda akan berubah memperbarui, mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Selain itu, didukung oleh kemampuan dan kecakapan yang dimiliki untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri. Ciri-ciri khas dari dirinya, dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini yaitu pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda. Menurut Erikson, pada masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini orang harus mencapai 3 identitas itu, berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seorang hidup di tengah masyarakat. Kalau antara identitas ego dan kepercayaan identitas dapat berlangsung secara seimbang, maka kesetiaan akan kesetiaan yang dimaksud setia dalam beberapa pandangan ideologis atau visi masa depan. Dewasa awal 21-40 tahun, keintiman versus isolasi. Masa dewasa awal ditandai adanya kecenderungan keintiman isolasi. Kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi pada saat ini timbul dorongan untuk hubungan intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau dengan orang yang lainnya. Pada jenjang ini, menurut Erikson, adanya suatu keinginan mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri diperlihatkan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain yang biasanya disebut dengan istilah pacaran guna memperlihatkan dan adanya ikatan dan kedekatan. Akan tetapi peristiwa ini akan memiliki pengaruh berbeda apabila hubungan dalam tahap tidak mempunyai pengaruh kuat berrelasi dengan orang lain secara baik sehingga yang memiliki rasa isolasi cenderung akan mengalami. Oleh sebab itu, kecenderungan antara keintiman dan pada masa dewasa ini ditandai adanya kecenderungan generativitas atau stagnasi pada tahap ini cenderung sampai puncak dari
달린 나 5 years 그렇게 이루어지지 못할 꿈이면 달콤한 잠 있어 절대로 안게 Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang datang melalui generativitas akan dapat dicerminkan sikap yang peduli pada lain. Pemahaman ini sangat jauh berbeda dengan arti atas manusia kepedulian terhadap diri sendiri, sikap yang dapat digambarkan dalam aslinya dan tidak peduli terhadap siapapun. Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya keseimbangan antara generativitas dan masing-masing orang dapat memilih sendiri dan dapat menilai kepedulian. Kepedulian yang dimaksud yaitu perhatian terhadap apa yang dihasilkan kesenian, produk-produk, ide-ide, dan masyarakat berkaitan dengan kehidupan budaya masyarakat. Usia tua di atas 60 tahun integritas dan kepedulian. Masa hari tua ditandai adanya kecenderungan ego, integritas, keputusasaan pada masa ini yang tidak kreatif, pengetahuan, atau integritas pribadi. Semua telah dikaji dan dialami setelah menjadi milik pribadi. Yang menjadi tugas pada manusia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Tahap ini merupakan yang sulit dilewati menurut pandangan sebagian orang dikarenakan mereka sudah meraih interaksi dari kehidupannya. Karena orang pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi atau tidak berguna. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika di dalam diri seseorang memiliki integritas yang baik, yang ini dapat menerima hidup dan oleh karena itu juga dapat menerima akhir dari hidup itu sendiri. Namun, sikap ini akan bertolak belakang jika di dalam diri mereka tidak terdapat integritas sehingga dapat memunculkan sikap yang terlalu cemas, timbul keputusasaan, penyesalan terhadap apa yang telah dan belum dilakukannya, ketakutan dalam menghadapi kematian. Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya keseimbangan antara integritas dan keputusasaan guna mendapatkan nilai positif yang dapat dipetik yaitu sikap bijaksana, 무심한 관심만큼 아픈 게 있을까 흑백 같은 시간 한 지 앞도 모른 채 너를 헤매듯이 기다려온 느낌 전라빈 틈 없이 너로 이어진 꿈에서 tujuan dan akibatnya. Fase bayi 0 sampai 1 tahun tujuannya pengharapan dan kepercayaan, akibatnya rasa curiga, distorsi, ibrawi dan penakut. Fase anak-anak 2 sampai 3 tahun tujuannya keindahan dan kemandirian, akibatnya tergantung pada orang lain, kurangnya diri dan merasa mau berkembang. Fase prasekolah 4 sampai 6 tahun tujuannya iman dan keberanian, akibatnya menikmati berdiam diri, ketidakpedulian, takut mengambil resiko. Usia sekolah 6 sampai 11 tahun tujuannya kompetensi, akibatnya rendah diri, keahlian sipil dan lambat. Remaja 12 sampai 20 tahun tujuannya kesetiaan dan loyalitas, akibatnya kejahatan, diskriminasi, dan penolakan. Dewasa awal 21 sampai 40 tahun tujuannya cinta. Fase dewasa 40 sampai 45 tahun yaitu ada kepedulian, akibatnya sibuk dan tidak produktif atau menekan. Usia tua 60 sampai 100 Kemudian emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang tidak penting olehnya. Emosi suatu lelah berlaku mengenai kenyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang dilalui. Emosi adalah suatu kegiatan atau dan bola pikiran, perasaan, takut, dan hebat Pada tahun-tahun berikutnya, anak mengalami kemungkinan seperti malu, rasa bersalah, dan bangga. Pada masa prasekolah, anak-anak tidak hanya mengembangkan emosi tersebut, tapi juga cara mengembalikannya. Pada masa ini juga, anak menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang dialami, misalnya mengatakan saya takut. Menggunakan autonomik sebagai modal eksplorasi. Mula emosi umum yaitu rasa takut, malu, terbuka, merayu, marah, ikhlas, gugup. Sejak 5 sampai 6 tahun mencoba menjelaskan kesalahan yang dibuat, khawatir, cemas, marah, iri hati, sampai 10 tahun sayang. Pola perkembangan emosi adalah belajar berkontak, pelajari dengan cara diferensiasi, menyembunyikan dan merespon.
usia 4 tahun 6 bulan diharapkan dapat menunjukkan rasa percaya diri, menceritakan kejadian yang baru berlalu, lebih disukai ditemani teman sebaya dibanding orang dewasa, menggunakan barang milik orang dengan hati-hati. Anak usia 5 tahun diharapkan dapat memiliki beberapa kawan, mungkin satu sahabat, memuji, memberi semangat, atau menolong orang lain. Anak usia 5 tahun 6 bulan diharapkan dapat mencari kemandirian lebih banyak, seringkali puas menikmati berhubungan dengan anak lain meski saat krisis muncul, berteman secara mandiri. Perkembangan anak akhir usia 6-13 tahun. Ciri-ciri utama pada masa akhir adalah sebagai berikut. Pertama, dorongan anak untuk keluar dari rumah dan masuk ke dalam kelompok sebaya. Keadaan fisik yang mendorong anak untuk masuk ke dalam permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan otot-otot. Dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep logika, simbol, dan komunikasi secara dewasa. Perkembangan emosi pada kanak-kanak akhir. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang penting dalam perkembangan emosi pada masa kanak-kanak, media, dan akhir. Menurut Queerly tahun 1994, Winfried dan Collins tahun 1994. Yang pertama, peningkatan kemampuan untuk memahami emosi kompleks. Peningkatan pemahaman bahwa mungkin saja seseorang mengalami lebih dari satu emosi dalam situasi tertentu. Peningkatan kemampuan untuk menekankan atau menutupi reaksi emosional yang negatif. Penggunaan strategi personal untuk mengalihkan perasaan tertentu. Perkembangan emosional anak. Sikap emosi muncul melalui berbagai interaksi. Harlock, pada masa anak-anak emosi akan ditunjukkan dengan berbagai perilaku, yaitu ada fobia anak, cerita hantu, gambar menakutkan, perilaku dewasa sengaja menakuti, tempat tinggi dan gelap, memberikan berbagai motivasi. Selanjutnya ada cemburu, hilangnya kasih sayang dari seorang, baik secara nyata maupun bukan saja. Melalui cerita atau drama menggambarkan bahwa sifat cemburu dapat membawa kesengsaraan. Rasa cemas, suatu yang diharapkan belum ada jawaban penyelesaian. Rasa ingin tahu melalui mengajukan berbagai pertanyaan, iri hati, sifat ingin memiliki sesuatu yang kadang tidak dapat. Gembira, menyenangkan hati, sedih, merasa kehilangan sesuatu, kasih sayang, peruntuk, dan cinta terhadap seseorang, terutama orang tua. Perkembangan emosi. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Gembira dan bahagia. Bahagia muncul karena remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi, sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain, atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya. Kemarahan dan permusuhan. Dalam upaya mengalami remaja, ada 4 faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. Yang pertama, adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, sampai kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut, tetapi juga mempunyai sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk permusuhan yang meliputi kemarahan masa lalu. Yang ketiga, perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk yang samar-samar. Yang keempat, kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. Dalam beberapa hal ini merupakan yang sangat penting dan juga paling sulit dipahami. Menurut Sunarto tahun 2002 halaman 154. Ketakutan dan kecemasan menjelang anak mencapai remaja. Dia telah mengalami serangkaian dan perkembangan yang mempengaruhi pasang surut berkenaan dengan rasa ketakutannya. Remaja seperti halnya anak-anak dan orang dewasa seringkali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan kehidupan. Rasa takut yang disebabkan otoriter orang tua yang akan menyebabkan anak itu tidak berkembang daya kreatifnya dan menjadi orang penakut, apatis, dan penggugup. Selanjutnya, sikap apatis yang timbul oleh otoriter orang tua akan mengakibatkan anak menjadi pendiam, mengucilkan diri, tak sanggup bergaul dengan orang lain. Frustasi dan duka cita. Frustasi merupakan keadaan saat individu mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya, terutama bila hambatan tersebut muncul dari dirinya sendiri. Konsekuensi frustasi dapat menimbulkan perasaan rendah diri. Duka cita merupakan perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat tetapi mengganggu individu. Keadaan ini terjadi bila kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti buat kita. Kalau dialami dalam waktu yang panjang dan berlebihan akan menyebabkan kerusakan fisik dan psikis
yang cukup serius sehingga depresi. Ciri-ciri kematangan emosi remaja akhir. Remaja yang sudah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah lakunya sebagai berikut. Yang pertama, ada mandiri dalam artian emosional, yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Mereka tidak cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialaminya. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permunculannya tidak impulsif. Perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mors atau moris, ada istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai atau tata cara kehidupan. Moralitas adalah kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip moral. Tahap perkembangan moral. Yang pertama, penalaran prakonvensional. Pada tingkat ini, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan dan hukuman eksternal. Baik untuk mendapatkan hadiah yang buruk atau mendapatkan hukuman. Yang pertama, ada orientasi kepada tindakan. Yang kedua, individualisme. Penalaran konvensional. Individu menaati standar eksternal tersebut, tapi mereka tidak menaati standar orang lain, seperti orang tua atau aturan masyarakat, norma internasional, moralitas, dan sistem sosial. Penalaran pasca konvensional merupakan pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar direalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Hak-hak masyarakat seperti hak-hak individual, prinsip dan universal. Perkembangan penghayatan keagamaan. Dengan melalui perkembangan ini pada saat-saat tertentu, individu akan meyakini dan menerima tanpa keraguan bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang melebihi apapun semasa dirinya. Tahap perkembangan keagamaan pandangan ketuhanan yang memprovokasi penghayatan secara rohaniah yang lebih mendalam, hal ketuhanan yang dipahami secara individual. Tahapan perkembangan keagamaan pada masa sekolah itu ada sikap reseptif yang disertai pengertian, pandangan ketuhanan yang diterangkan secara rasional, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam, melaksanakan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Penghayatan rohaniahnya cenderung skeptis sehingga banyak yang enggan melaksanakan ritual yang selama ini dilakukan dengan penuh kepatuhan. Pandangan ketuhanan dipahamkan dengan konteks agama yang dianut dan dipilih. Agama pada masa anak-anak sebagaimana dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum umur 12 tahun. Jika mengikuti periodisasi yang dirumuskan Elizabeth B. Howard dalam bahasa Inggris terdiri dari 3 tahapan. Menurut Zakia Darajat, sejak 7 tahun perasaan anak terhadap Tuhan pada dasarnya negatif. Ia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sedang gambaran mereka tentang Tuhan sesuai dengan emosinya. Tahap perkembangan beragama pada masa anak-anak. Pertama ada the fairy tale stage, tingkat dongeng, the realistic stage, tingkat kepercayaan, dan the individual stage, tingkat individual. Pertama ada tingkat dongeng. Pada tingkatan ini dialami oleh anak berusia 3-6 tahun. Konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosional anak. Hubungan emosional yang diwarnai kasih sayang dan kemesraan, hubungan dengan orang tuanya yang akan menimbulkan proses penghayatan dan kehidupan yang secara tidak sepenuhnya disadari oleh anak. Orang tua merupakan tokoh idola bagi si anak, sehingga apapun yang diperbuat oleh orang tua akan ditiru oleh anaknya. Anak akan menghayati Tuhan lebih dari pemuas keinginan dan khayalan yang bersifat egosentris, yaitu segala sesuatu bagi diri sendiri. Kepentingan, keinginan, kebutuhan, dorongan dari biologisnya. Ketika anak itu berdoa, maka ia akan mengetahui diri sesuai kemampuan yang diberikan kepada pengalaman keagamaan. Kedua ada kisah kenyataan pada masa ini, ide tentang ketuhanan sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan atas realistis kenyataan. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan yang telah diikuti oleh anak sehingga mereka mendapatkan pengarahan tentang Tuhan lebih banyak.
terhadap Tuhan semakin menuju kepada kebenaran yang diajarkan oleh pendidikannya. Tanggapan terhadap Tuhan kini berubah bahwa Tuhan sebagai sang pencipta dan pemelihara. Tuhan tidak hanya menciptakan dirinya, melainkan menciptakan alam semesta yang menciptakannya tempatnya untuk dilihatnya. Tingkat individu. Pada umur 6-12 tahun, perhatian anak tadinya tertuju pada dirinya sendiri, tidak semakin tertarik dengan dunia luar atau lingkungan sekitarnya. Ia berusaha menjadi makhluk sosial dan mematuhi aturan-aturan tata karma, kepentuan tata cara berperilaku dan menurut Global Stack dalam tahun 2005 ada 5 dimensi religiositas keagamaan itu. Pertama ada dimensi keyakinan. Dimensi ini berisi pengharapan di mana para religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran dengan itu, misalnya keyakinan pada mereka surga dan neraka. Yang kedua ada dimensi agama atau peribadatan. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, keyakinan ritual purnama, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan terhadap agama yang dimaksud. Praktik-praktik agama ini terdiri atas dua kelas, yaitu ritual dan kedua ketaatan. Ketiga ada dimensi pengalaman. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi, dan sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan atau masyarakat yang melihat komunikasi walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan. Kenyataan terakhir dengan otoritas transdental. Yang keempat ada dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu pada harapan bagi orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, religius, dan tradisi. Dimensi konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dengan kata lain, sejauh mana implikasi ajaran agama untuk mempengaruhi perilakunya. Terima kasih. Itulah mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Jika ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.